wabarakatuh. Tabik pun salam olahraga. Teman-teman Koni TV dimanapun Anda berada, hari ini Koni TV dalam sebuah bicara olahraga kita membajak tamu. Judulnya membajak tamu ini dari Lapak Sepak Bola saya ambil ke sini. Dan kebetulan di Lampung sedang ada Prapopnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Dan saya sangat tertarik dengan satu cabang olahraga yang memang sekarang menjadi sorotan Indonesia dan mungkin internasional, yaitu sepak bola. Dan kebetulan di Lampung juga dipertandingkan satu cabang olahraga sepak bola untuk Prapopnas di 5 provinsi. Saya sekarang sudah berhasil mengajak Bung Raymond di studio kita ini untuk mengajak beliau berbicara masalah sepak bola terkhusus untuk Prapopnas, tidak melebar kemana-mana. Siap ya Bang ya? Bang Raymond, selamat siang. Selamat siang. Kita ingin satu masukan yang mungkin bagi masyarakat Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya baru mendengar nih sekarang ada namanya Prapopnas. Yang dulu namanya Popil ya Bang ya. Popil sekarang dirubah menjadi Prapopnas dan ini menjadi beberapa zona. Nah, Lampung menjadi zona 2. Ini mungkin diceritakan sedikit frame-nya dulu tentang kenapa bisa dirubah seperti ini, terutama di sepak bola, dan ini menjadi ajang untuk bisa lolos ke Popnas. Oke, mungkin silakan. Baik, kalau kegiatan Popnas itu kan sudah lama. Ya, Tahun-tahun. Memang untuk babak kualifikasi sampai ke Popnas itu dibagi beberapa wilayah. Ya. Karena tidak mungkin 34 provinsi jadi satu. Karena tergantung masalah pembiayaan juga. Nah, dulu namanya memang Popwil, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah. ya. Baru tahun ini diganti dari kementerian itu menjadi Popnas, Prapopnas. Prapopnas ya. Karena mengikuti seniornya di atasnya. Ya, Prapon. Prapon. Jadi diganti dengan Prapon. Itu aja intinya supaya sama dengan atas, jadi bawahnya juga menyesuaikan. Ya. Di Prapopnas kali ini dibagi menjadi 5 wilayah. Zona 1 itu Sumbakut, ya kalau kita sebut. Ya. Di wilayah zona 2 Lampung dan sekitarnya. Ada zona 3 di Kalimantan Selatan, untuk perkanannya. Zona 4 itu di Kalimantan Timur. Ya. Zona 5 nanti akan di Jakarta. Oh, Jakarta. Harusnya zona timur di Palu. Aduh. Nah, yang di Jakarta itu di khusus zona 1 sampai saat ini belum ada daerah yang mengajukan menjadi tuan rumah. Kemarin ada Aceh, tapi karena dia persiapan untuk PON, Iya. makanya dialihkan dan sudah ditetapkan untuk zona 1 itu akan dilaksanakan di Jakarta. Oke. Nah, untuk khusus sepak bola kan ini juga akan dipertandingkan di Popnas itu dengan berapa kuotanya berapa ya Pak? Kuotanya 16 karena tiap zona 16. itu ada kayak di zona 3, zona 2 ini karena diikuti oleh 5 tim harusnya 7 Ya. karena Babel dan Sumsel sudah Sudah lolos, ya. Ada 3 Ya. zona di 1 itu 2, di zona 3 itu 2, di zona 4 berarti total mungkin 16 ya. 16 dengan yang sudah lolos di tuan rumah ya. Kecenderungannya memang sekarang dibagi di tuan rumahnya ada 2 daerah ya. Ya, ini kayaknya mengikuti PON juga ya. PON juga nanti. Ya. Setelah Papua kan ada Sumut Aceh gitu ya. Sebenarnya kita kan juga kalau sejarahnya ngikuti dari luar Olimpiade dua negara, ya. Piala Dunia 2 negara. Dan ini efeknya juga sangat bisa memeratakan ya. Ada pembangunan sana dan pariwisata mungkin ekonomi dan segala. Seharusnya kegiatan ini kan untuk banyak faktor yang terlibat supaya peningkatan fasilitas, sumber daya segala macam ya kan. Dan tuan rumah itu kan mengharapkan dengan adanya kegiatan yang besar itu menjadi suatu pembelajaran. Contoh misalnya khusus kita sepak bola Lampung itu kan punya sejarah Pak. Ya. Ada PSBL Lampung, Ya. ada Lampung FC, banyak sejarahnya. Nah, cuma bagaimana penyelenggaraan kompetisi yang sekarang terus meningkat. Nah, kita lihat di Prapopnas ini, sudah sangat ketinggalan. Makanya dengan adanya kegiatan ini, mereka harus memacu dirinya untuk meningkatkan kualitas. Itu dari contoh segi penyelenggaraan ya. Belum lagi kalau untuk fasilitas sarananya, misalnya
lapangan yang tidak layak, fasilitas tidak memadai. Nah, itu kan dengan adanya kegiatan ini kan harusnya pemerintah daerah membenahi itu. Artinya seperti studi banding ya untuk sistem ya. Sistem ya. Kalau sarananya kan ada di kita. Ya, studi bandingnya langsung. Ya. Kalau biasanya kan orang lihat ke sana, tapi sampai habis pulang dari daerah yang dilihat daerahnya nggak bikin apa-apa. Tapi kalau ini kan langsung. Setelah sebelum kita menyelenggarakan kan kita verifikasi dulu apa kekurangannya untuk diperbaiki. Nah, kan langsung diterapkan. Kalau menurut Bang Raymond ini untuk venue yang sepak bola di lapangan Stadion Sumarmo Gladi seperti apa gambarannya? Kita di sekarang memang nggak bisa ini ya, ada karena nggak ada penonton ya. Ya gimana? Kalau di sepak bola itu kan kita punya klasifikasi lapangan itu berdasarkan tingkatan kompetisi yang dilaksanakan. Waktu kalau bisa di level internasional, nasional, kompetisi profesional, amatir sampai seperti itu ada klasifikasi dan persyaratan. Nah, khusus untuk prapon di Lampung itu kita ada banyak verifikasi lapangan yang ada di sini. Memang secara lapangan untuk usia muda masih cukup. Tapi kalau misalnya sudah naik level yang atas, itu banyak sekali yang harus dibenahi. Nah, stadion Sumpah Pemuda ini kemarin beberapa waktu yang lalu kan sempat menjadi home base Badak Lampung. Nah, itu sudah diverifikasi oleh PSSI dengan standar yang cukup bagus ya kan, fasilitasnya lengkap, tapi kondisinya begitu ditinggalkan kompetisi profesionalnya sekarang kembali lagi. Ya sudah tidak terawat, banyak prestasi yang kurang gitu loh. Contoh lapangan dulu waktu tahun lalu lah 2019 itu saya datang kemari, lapangannya rata, rumputnya bagus, kamar ganti. Nah, kemarin pas kita verifikasi untuk persiapan Popnas ini udah ada banyak berubah ya? Wah, kurang terawat lah. Itu dari sisi lapangan saja ya Bang ya? Belum tribun, tribun juga menjadi syarat juga. Jadi tapi kalau di usia muda sih tribun karena jumlah penonton juga tidak terlalu nggak terlalu menjadi fokus utama. Yang utama adalah fasilitas lapangan, fasilitas ruang ganti, akses masuk itu yang utama. Nah sekarang kalau sarannya ini sebelum kita masuk kepada materi Prapopnas, kita bicara stadion ini sangat asik juga ya betulnya. Karena sekarang gini, ini musim hujan yang pertama, dan lapangan itu selalu dipakai berlatih misalnya. Apakah ini juga efeknya merusak juga? Sudah pasti. Kita kalau misalnya kan lapangan itu ditanam dengan rumput ya. Rumputnya kan makhluk hidup, kalau dipakai terus kan dia mati. Kalau rumput sintetis mungkin mau pemakaian kapan aja bisa, tinggal dipotong. Nah ini butuh perawatan, butuh penyusunan jadwal pemakaian yang harus lebih tertata. Jadi tidak bisa lapangan itu digunakan semaksimal mungkin. Kalau masih bisa dipakai enggak ditata. Kalau misalnya pertandingan mungkin hanya 2-3 pertandingan lah satu hari. Terus ada jeda rest untuk istirahat, baru bisa digunakan lagi. Nah, kalau misalnya untuk stadion utama itu harus seperti itu. Kalau misalnya stadion latihan mungkin sudah dipakai untuk latihan. Dalam hal perawatan juga, misalnya kita dalam melakukan latihan itu banyak jenis Pak. Ada game, ada koordinasi. Nah, latihan mana yang boleh dilakukan di lapangan? Contoh misalnya kalau kita di lapangan utama, kita mau latihan koordinasi, jangan di lapangan itu. Karena itu kan latihan koordinasi itu statis di tempat, itu rumput di lokalan ya, harus dialihkan di tempat yang lain. Itu masalah lapangan. Nah pengaruhnya sekarang menurut Bang Raymond, pengaruhnya lapangan itu secara kualitas mempengaruhi kualitas tim juga ya? Sudah pasti. Untuk passing, passing betul. Datar kan tentu perlu lapangan-lapangan yang atas. Kualitas pertandingan suatu teknik permainan kan juga harus didukung oleh kualitas lapangan yang baik. Kalau sepak bola lapangan. Contoh, kita langsung ke contoh ada kemarin itu ada pemain dari Jawa Barat cedera engkel. Kenapa? Karena kontur lapangannya tidak rata. Begitu dia lari dapat yang nggak pas, dia cedera. Nah itu salah satu kalau lapangan akibat dari lapangannya tidak baik. Lapangan rumputnya tinggi. Kita punya standar rumput lapangan itu antara 2-3 meter lah. Sentimeter ya. Kalau lapangannya rumputnya tinggi itu kan menghambat laju bola. Itu kan jadi pasti harus didukung dengan sarana yang baik. Nah, lapangan juga
Jadi punya memang peran. banyak yang dikeluhkan tim seperti itu ya. Karena Iya. latihannya mungkin dengan passing-passing pendek, dengan Iya. dengan lapangan yang tidak rata, tentu Rata. bola bisa berpindah seperti Ya. itu. Saya kemarin waktu verifikasi Piala Dunia itu, saya baru juga belajar Pak. Ya. Bagaimana untuk mempersiapkan Piala Dunia itu lapangannya itu dia ukur dari ketinggian 2 meter dia gelindingkan bola, Ya. berapa laju bola sampai berapa meter dia berhenti. Iya. Itu ada standarnya. Iya. Untuk benar-benar. Oh, gitu ya. Ya. Sampai kemudian kalau juga lapangan itu basah, bola jalan atau tidak, atau bola mencar Iya, atau tidak, itu nanti pengaruhnya ke drainase, daya resap lapangan kalau hujan atau cuaca nggak bagus gitu kan. Iya. Nah itu ya saya nggak bisa detail bagaimana menjelaskan lapangan Iya. seperti apa, tapi Iya. harus punya drainase yang bagus. Iya. Artinya tidak punya genangan-genangan di lapangan. Ya, itu kan kalau lapangan rata kan sudah tidak ada genangan, tapi dengan drainase yang bagus. Oke. Nanti kita lanjutkan materi Prapopnas nanti di sesi yang kedua. Kita Oke. jeda dulu Bang Baik. Raymond. Ya, jangan kemana-mana teman-teman Koni TV dimanapun Anda berada. Kita masih dengan Bang Raymond nanti di sesi yang kedua dengan sepak bola Prapopnas ya. Jangan kemana-mana, tetap di Koni TV.